Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ikutilah siaran khusus Ramadan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi di 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bersama ustadz-ustadz yang tidak asing lagi di program Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Disiarkan secara langsung setiap hari mulai pukul 17 sampai dengan pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Ikuti program acara Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Sore ini bersama Ustadz Haji Zulfikar SAG, live di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM dan kanal YouTube RRI Bukit Tinggi mulai pukul 17 hingga pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui line telepon 0811 669 9480. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Acara ini bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia KCP Jalan Sudirman, Birugo, Bukit Tinggi. Serasi Sore Bicara Seputar Islam disiarkan langsung melalui program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi, dan live streaming YouTube RRI Bukit Tinggi. 97,2 Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat ya. Dan ini sudah di beberapa hari jelang hari kemenangan ya, Hari Raya Idul Fitri. Gimana puasanya, masih lancar? Mudah-mudahan demikian adanya. Oke, senang sekali saya Mutia Utami akan menemani Anda di Serasi Sore Bicara Seputar Islam untuk hari ini, edisi Jumat 28 Maret 2025 ya. Dan tentu saya sudah bersama Ustadz kita nih di studio. Ada Ustadz Haji Zulfikar SAG, Kasih Bimas Kemenak Bukit Tinggi. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik untuk hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger ya pasti ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, nah Ustadz Zul hari ini akan membahas topik ya seputaran cara menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan. Oke. Baik, kalau begitu langsung kita persilakan kepada Ustadz Zulfikar untuk memberikan tausiahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Shadaqallahul azim. Para pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini, tepatnya di hari yang ke-28, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan fisik dalam bentuk kesehatan jasmani ataupun kekuatan batin, iman yang masih ada di dalam diri kita masing-masing.
Seiring dengan itu, salawat berikan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, pada sore hari ini kita akan mencoba bincang-bincang seputaran menjaga eksistensi ibadah setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini termasuk dalam rangka riyadah. Artinya kita berlatih dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Maka salah satu Ramadan itu disebut dengan bulan tarbiyah kita, bulan pendidikan, di mana kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman melaksanakan berbagai macam ibadah. Ini juga dalam rangka kita berlatih atau dididik. Tentu harapannya setelah Ramadan kita bisa menerapkan latihan atau pendidikan yang selama Ramadan kita lakukan. Tentu di akhir Ramadan nanti kita orang-orang beriman dicap nanti orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses. Makanya slogan yang sering kita dengar di saat kita beridul fitri itu ungkapan minal aidina wal faizin. Suatu ungkapan yang hanya kita dengar di saat kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Artinya aidin itu adalah orang yang kembali. Dari mana orang yang berpuasa itu kembali? Paling tidak orang yang telah melakukan ibadah selama bulan Ramadan, dia kembali kepada fitrah. Dia kembali kepada kesuciannya. Karena dalam satu hadis Rasulullah itu disebutkan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mempuasakan bulan Ramadan, artinya siang hari dia berpuasa, melaksanakan berbagai macam ibadah, kemudian dia lakukan puasa itu hanya dengan penuh mengharapkan keridaan dari Allah. Janji Allah melalui hadis Rasulnya ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di saat orang-orang beriman melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keyakinan dan keimanan serta mengharapkan keridaan Allah, satu janji Allah adalah dia diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi kalau memang demikian, di saat masuknya bulan Syawal, dia kembali kepada fitrah. Itu diibaratkan dengan seorang bayi yang baru dilahirkan dari orang tuanya. Begitulah kita orang-orang beriman nanti. Dan juga ungkapan al-faizin. Faizin artinya orang yang beruntung, orang yang menang, atau orang yang sukses. Kenapa kita dikatakan beruntung, menang, dan sukses? Karena memang selama bulan Ramadan itu kita berjuang. Kita bahkan perjuangan itu dibarengi dengan banyak pengorbanan. Banyak yang kita korbankan di saat kita berjuang selama bulan Ramadan itu. Yang selama ini mungkin kita agak malas di dalam beribadah. Tapi selama bulan Ramadan kita dipacu untuk giat beribadah. Jadi kita korbankan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita selama ini demi untuk mencapai keberuntungan di bulan Ramadan itu. Jadi kalau memang di saat masuknya Idul Fitri, kita telah dikatakan orang yang kembali kepada fitrah, orang yang menang, orang yang sukses,
Makanya gema takbir, tahlil, dan tahmid yang kita kumandangkan itu sebetulnya kan bentuk luapan kegembiraan orang-orang beriman. Nah memang kata Allah dalam akhir surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya, dan walitukabbirullah, dan hendaklah kamu membesarkan asma Allah gitu. Sebagai bentuk kegembiraan kita orang-orang beriman di saat kita berpisah dengan Ramadan dan memasuki Idul Fitri di bulan Syawal gitu. Para pemirsa, para pendengar Pro RI yang berbahagia, tentunya orang-orang yang seperti itulah yang akan Allah beri satu titel, satu penghargaan yang sangat mulia di sisinya, itulah titel takwa itu. Nah memang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu hanya orang-orang yang nilai ketakwaannya itu berlebih gitu. Jadi nilai ketakwaannya itu meningkat. Itulah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu merupakan derajat yang tertinggi dari pandangan Allah terhadap kita sebagai seorang hamba. Jadi Allah itu tidak akan melihat bentuk kita, rupa kita, tapi yang dilihat bagaimana tingkat nilai ketakwaan itu. Makanya kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat bagaimana jasadmu, bagaimana bentuk dan rupamu, dan itu tidak menjadi satu ukuran bagi Allah. Tetapi yang menjadi ukuran itu adalah walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat bagaimana hati dan amal kita. Di saat bicara hati kita, hati yang bersih, hati yang suci, itu terhindar dari berbagai macam hal-hal yang akan sifat-sifat yang mengotori hati itu. Kemudian itu akan tampak dalam amal kita, dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah sebetulnya orang yang bertakwa itu. Tentu ini satu derajat yang sangat mulia yang Allah berikan terhadap kita, orang-orang yang beriman setelah kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Para pendengar Pro RI yang kami hormati, tentunya yang berat bagi kita, orang kita mengatakan, di saat kita menginginkan sesuatu, apapun bentuknya, itu tidak akan pernah kita mendapatkan sesuatu itu tanpa kita berusaha, tanpa ada perjuangan yang kadangkala itu dibarengi dengan berbagai macam pengorbanan. Apapun bentuknya. Akan tetapi di saat sesuatu yang telah kita inginkan, yang telah kita dambakan, kita dapatkan, bagaimana untuk memelihara atau mempertahankan itu, biasanya itu lebih berat daripada kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu. Itu memang kenyataan yang kita hadapi di permukaan bumi ini. Jadi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu berat, sulit, itu butuh perjuangan, butuh usaha yang begitu maksimal. Tapi di saat sesuatu itu kita dapatkan, memelihara, mempertahankan, itu biasanya lebih berat dan lebih sulit. Dan inilah tugas berat kita barangkali untuk ke depan. Di saat kita nanti berpisah dengan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, bagaimana kita bisa memelihara dan mempertahankan ibadah yang selama ini kita lakukan selama bulan Ramadan, supaya itu selalu eksis, supaya selalu bertahan. Inilah tugas berat kita menjaga ibadah setelah kita berpisah dengan Ramadan itu. Makanya paling tidak yang harus kita lakukan setelah kita berpisah dengan Ramadan itu, supaya ibadah kita itu selalu eksis,
artinya bertahan gitu. Nah memang tentu yang diharapkan dari Allah terhadap kita, terutama dalam melakukan ibadah, bagaimana kita istiqamah dengan ibadah itu. Jadi para pendengar Pro RI yang kami hormati, dan kita juga tidak menemukan satu dalil pun yang menganjurkan kepada kita hanya beribadah selama bulan Ramadan. Itu tidak pernah kita temukan. Jadi tidak ada ayat Allah, tidak ada hadis Nabi yang menyuruh kita beribadah hanya selama bulan Ramadan gitu. Kan tetapi kita dianjurkan beribadah dikarenakan kemuliaan dan keagungan Ramadan, itu memang banyak hadis gitu. Ini artinya kita juga dituntut di luar bulan Ramadan pun kita juga dituntut bagaimana ibadah kita, semangat kita beribadah juga sama di saat kita menjalani ibadah selama bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan tentunya kita tidak termasuk orang-orang yang di dalam Al-Quran itu disindir oleh Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang mengurai benangnya setelah benang itu dipintal dengan kuat sehingga menjadi cerai-berai kembali. Artinya selama Ramadan kita telah berjuang, berusaha dengan maksimal, melakukan berbagai macam ibadah, tapi ternyata setelah kita berpisah dengan Ramadan, masuk bulan Syawal, itu tidak pernah kita lakukan lagi. Tentu kita berharap kita tidak seperti orang-orang yang seperti itu. Jadi paling tidak para pendengar ProRI yang kami hormati, setelah kita berpisah dengan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan kita selama bulan Ramadan itu juga kita biasakan setelah kita berpisah dengan Ramadan. Umpama di bulan Ramadan kita sangat dekat dengan Al-Quran. Bahkan mungkin ada di antara kita yang khatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, mungkin ada yang 3 kali selama bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan kadangkala kita tidak tahu menahu dengan Al-Quran itu. Al-Quran hanya kita jadikan sebagai penghias rumah umpamanya. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Jadi para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu konsisten dengan ibadah kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, dan juga kita usahakan membiasakan setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Barangkali tausiah singkat ini akan bisa menjadi ilmu bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita bersama seluruh pendengar Pro RI dimanapun berada. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai sudah tausiah dari Ustadz ya, seputaran menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan. Nah, jadi memang di situ sangat jelas ya dikatakan bahwa tidak ada ayat Allah dan juga hadis Nabi yang menyebutkan kalau kita cuma beribadah di bulan suci Ramadan aja gitu ya Ustadz ya. Gitu, nggak ada. Jadi yuk mari konsisten, jangan mentang-mentang oh ya udah 30 hari ini pokoknya kita harus mencapai target bisa khatam Al-Quran gitu. Nah nanti di hari biasa udah nggak bisa lagi. Padahal kan 30 hari berikutnya masih ada masih gitu banyak, ya Ustadz ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi ya, ingin telepon ke sini ngobrol atau ada yang ditanyakan dengan Ustadz Zulfikar, silakan langsung bisa telepon ke 0811 669 9480. Yang tadi sempat telepon juga saat Ustadz sedang memberikan tausiah ya. Mohon maaf harus kita cut dulu nih. Sekarang Anda bisa coba telepon lagi. Silakan langsung sekali lagi di 0811 669 9480. Oke, juga bisa kirim WhatsApp Anda kalau misalnya tidak berkesempatan untuk menelpon ya. Boleh kirim WhatsApp-nya juga ke nomor yang sama. Terus ada atau sering pertanyaan muncul seperti ini, bisa telepon via WhatsApp enggak? Nah kebetulan enggak bisa karena outputnya enggak ada untuk telepon via WhatsApp. Jadi telepon
teleponnya, nomornya sama tapi telepon biasa. Oke. Yaudah, sembari menunggu, saya hadirkan yang berikut dulu untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Serasi Sore Bicara seputar Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, serta menghujat. Ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Keempat, surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Salah satu waktu yang dianjurkan untuk berdoa di bulan suci Ramadan adalah ketika berbuka puasa. Pintu langit dibukakan seluasnya, doa-doa terbaik akan dikabulkan sesuai kehendaknya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Serasi Sore Bicara seputar Islam. Dan yuk, boleh nih, kenapa? Saya mau terima, Pak. Aduh, silakan. Telepon lagi, sedikit ada kesalahan teknis ya. Oke, silakan telepon lagi. Serasi, selamat sore. Ya, bicara seputar Islam. Iya, sore bicara seputar Islam. Nggak pernah hafal ya orang-orang ya. Oke, dengan siapa ini? Dengan Uda John di Pariaman. Uda John di Pariaman. Baik, Uda John. Apa nih yang pengen ditanyakan kepada Ustadz Zulfikar? Silakan. Iya, begini Pak Ustadz Zulfikar. Iya, udah John. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya tanyakan, apakah benar putrinya Abu Lahab dan putrinya Abu Jahal ada yang dinikahi oleh Nabi? Kalau memang ada, siapa namanya dan berapa umurnya Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih udah John. Silakan Ustadz. Baik, udah John. Ini agaknya pertanyaannya agak berat ini. Iya, detail ya Ustadz ya. Detail. Ini apakah ada putri Abu Jahal Dan Abu Lahab yang dinikahi dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah. Memang ini jujur udah John. Ini kan masalah tidak bisa kita terka-terka. Ini setahu kami udah John. Jadi mungkin pengetahuan kami sedikit tentang sejarah ini. Iya. Setahu kami itu tidak ada Rasulullah menikahi istri Abu Lahab anak Abu Lahab atau anak Abu Jahal gitu. Mungkin kami dengan ilmu yang kami miliki referensinya belum sampai ke situ. Tapi ini jadi PR ini udah John. Ini menarik ini karena memang kita tahu Abu Jahal dan Abu Lahab ini adalah musuh terberat Rasulullah dan Rasulullah menikahi anaknya dan saya baru ini mendengar ini udah John. Jadi secara jujur kami mungkin belum tahu hal ini dan ini menjadi PR bagi kami untuk mencari. Mudah-mudahan nanti kami informasikan ke Uda John nanti apakah benar atau tidaknya gitu. Iya. Mungkin itu udah John. Oke, baik ya. Jadi di PR-kan dulu nih, nanti dicari tahu sama Ustadz Zulfikar lagi ya Ustadz ya. Baik, nah Ustadz ini ada pertanyaan kita via WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah mau bertanya di luar tema. Apakah ada dalil yang menganjurkan mengazani jenazah ketika akan dikuburkan? Terima kasih Ustadz. Nah, silakan Ustadz. Baik, berkenaan dengan
kewajiban kita terhadap jenazah, kan ada 4 kewajiban kita orang yang hidup, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensalatkan dan menguburkan. Cuman mungkin ada tradisi-tradisi tertentu di suatu tempat. Ini berbeda-beda yang kita lihat gitu di suatu tempat. Seperti apa yang ditanyakan tadi, apakah ada dalil bahwa di saat akan menguburkan jenazah itu perlu diazankan? Diazankan dulu. Kita melihat yang jelas tujuan azan itu kan sebetulnya untuk memanggil, an-nida gitu. Jadi biasanya azan itu kan di saat kita akan melakukan salat, memberitahu umat bahwa waktu salat telah masuk. Tapi mungkin kebiasaan-kebiasaan di suatu tempat tertentu memang ada diazankan. Tapi kami pun juga belum menemukan dalil yang begitu rinci. Apakah ada dalil khusus berkenaan dengan itu untuk kita mengazankan azan di saat penguburan jenazah gitu. Mungkin ada masyarakat yang menganggap karena memang ini kan satu perbuatan dalam rangka melakukan kewajiban kita terhadap jenazah, makanya dilakukan azan itu. Cuman kami pun belum menemukan dalil yang pas, yang khusus berkenaan dengan hal itu. Baik. Oke ya. Jadi mungkin itu kebiasaan ya di masing-masing daerah aja gitu ya Ustadz ya. Baik, Aziza sudah dijawab oleh Ustadz ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin melontarkan pertanyaan boleh ya. Masih di nomor yang sama 0811-669-9480. Boleh telepon, boleh WhatsApp juga. Jangan lupa kita masih ada kuis loh nanti. Nah, jadi tadi udah disimak banget dong ya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Zul. Oke, lanjut kita terima lagi. Serasi, selamat sore. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Pak, dengan Eri di Candung. Dengan Pak Yeri. Iya di Candung. Oke, silakan Pak Yeri langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Pak Zul. Ya Pak Eri. Sehat Pak Eri? Ya, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Lai puasa beri kok. Lai berpuasa cik bersama Ustaz. Oh cik bersama. Ada cik surang dah. Ada cik surang dah ya. Baik, kalau cik surang barik puasa. Barik. Nam bisa wak puan tu Peri. Awak kalau pang tanya cik Ustaz. Kalau bisa mau jawab, kalau tidak mau janjikan. Puasa kan dia 3 bagian Ustaz. Oh iya. Puasa awam, puasa apa cik Ustaz? Puasa khusus. Puasa khusus. Puasa tunai. Kalau nan puasa khusus Ustaz, seandainya awak tidak mampu kan ada lo puasa Ustaz puasa pidiah, puasa kada nang kada aku jo puasa pidiah aku dan itu dan masih ragu-ragu Ustaz. Nah itu ya katanya yang pertama Ustaz, nang kedua jap balik nak Peri. Oh balik. Lanjut. Nang kedua awak ko bapa zakat lagi, puasa indah. Jadi apa hukum Ustaz? Adanya Ustaz ada 2 Ustaz. 2. Baik. Yo ko sebenarnya lah barik go Peri. Iya. Nanti celai. Ya ayyuhallazina amanu. Bapa mangko indah ada wahai orang-orang Islam dan dipanggil Allah Ustaz. Bapa mangko ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tidak ada wahai orang yang Islam Ustaz.
Tapi orang beriman ya. Ayo, ya Ustaz. Jadi Peri, Nah. jadi yang Nah, pertama, Iya, makasih Ustaz. Makasih ya Pak Eri. Iya, Iya, ditunggu sama-sama. jawaban dari Ustaz. Baik. Ya, jadi silakan yang Ustaz. pertama ada istilah qada dan ada fidyah. Itu kan jelas di dalam ayat yang menceritakan tentang puasa, ayat 183, 18 sampai 187 itu. Iya. Yang jelas kalau istilah qada itu kan terhadap orang-orang yang musafir gitu. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Ya. Maka siapa yang dalam keadaan sakit kemudian atau dalam safar melakukan perjalanan. Perjalanan tentunya kira-kira 85 km lah. Itu telah membolehkan kita untuk membatalkan puasa karena pada waktu itu kita dianggap sebagai musafir. Kita boleh membatalkan puasa artinya kalau memang kita tidak mampu. Tapi dalam ayat itu sebetulnya kalau seandainya kita mampu itu lebih baik. Oke. Jadi itu memang bagi orang yang tidak mampu, dia sakit, sakitnya memang tidak mampu untuk berpuasa atau dia dalam perjalanan ini melelahkan, nah, itu boleh dia untuk membatalkan puasa, itu rukhsah keringanan terhadap dua orang itu. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk berpuasa itu lebih baik. Iya, Wa antasumu khairul lakum, kalau seandainya kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Punya dia melakukan perjalanan naik pesawat dari Jakarta ke Padang, itu kan tidak terlalu lelah. Betul, betul. Naik pesawat lagi ya Ustaz. Pesawat Ya? umpamanya, walaupun mungkin dia telah boleh untuk membatalkan, tapi dia tidak batalkan, dia puasa juga itu lebih baik. Tapi kalau toh tidak memungkinkan kondisinya, dia boleh membatalkan. Jadi di saat dia membatalkan puasa itu untuk menggantinya itu yang qada. Di qada di hari yang lain. Setelah Ramadan dia niatkan mengqada puasa yang dia batalkan di saat bulan Ramadan. Itu namanya qada. Itu hanya terhadap orang yang sakit dan musafir. Kemudian kalau fidyah itu terhadap orang yang tua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya orang yang dia tua, tidak mungkin lagi kalau umpamanya sekarang dia sudah tua renta, dia lemah, Ramadan yang akan datang dia menjadi lemah lagi gitu. Makanya orang itu kewajibannya hanya fidyah. Gitu. Karena tidak mungkin dia untuk mengqada di hari yang lain. Betul. Tidak mungkin, makanya dia membayar fidyah, memberi makan si miskin. Itu namanya fidyah. Iya. Itu Peri, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua itu dia rajin berzakat tapi tidak berpuasa. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana kalau ada orang zakat ada, puasa tidak? Yang jelas kita tahu yang 5 ini kan rukun. Rukun. Diibaratkan sebuah bangunan. Ini kan tiang-tiangnya ada 5 ini. Ada syahadat, tiang utama, kemudian ada salat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji. Betul. Kalau dia zakat ada, sementara puasa tidak, kalau dia berzakat dari segi nilai dari Allah, tentu ada, pasti ada. Karena memang di saat kita berbuat baik, tentu ada nilai dari Allah. Tapi di saat dia tidak berpuasa, tentu kesempurnaan itu tidak. Betul. Tidak bisa pula mengatakan dia berzakat apakah tidak sah zakatnya, karena memang di saat dia berbuat baik pasti ada ganjaran. Cuman tentu tidak sempurna, karena memang kalau 5 tiang itu hanya 3 yang berfungsi, 2 tidak, tentu bangunan itu tidak akan kokoh gitu. Jadi mungkin itu Peri yang bisa kita sampaikan. Baik. Pertanyaan kedua, ada yang ketiga? Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa bukan orang Islam tapi orang beriman? Di dalam ibadah puasa Ramadan memang yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman gitu. Jadi jelas kalau dia sudah Islam, mengaku dia sebagai orang Islam, itu jelas dia orang beriman.
Jelas orang beriman itu. Makanya di dalam ayat ini landasan pertama kita dipanggil adalah orang beriman, tentu orang Islam yang beriman. Nah, memang tentu dia Islam dulu. Iyalah. Tidak mungkin dia beriman kalau tidak bukan Islam, orang Islam gitu bukan ya. Islam. Jadi dasarnya pasti Islam. Tapi orang Islam yang punya iman, karena memang kita dianjurkan tempat berangkat kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan itu dasarnya memang iman itu. Itu sangat tergantung berhasil atau tidaknya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Itu dikarenakan kadar keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya itu yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan itu. Gitu. Iya. Jadi intinya ya kalau orang beriman itu sudah pasti orang Islam gitu ya Ustadz ya. Oke, baik. Ada lagi kah yang ingin telepon? Kita masih ada waktu ya, sekitar 6 menit lagi saja. Jadi ayo buruan dari sekarang. Jangan nanti ingatnya kemudian tapi waktunya udah habis. Nah ya langsung ada yang kering-kering tuh. Serasi, selamat sore. Sudah juga Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lila. Oke, silahkan langsung sama Ustadz Lila. Baik, Pak Ustadz tadi namanya konsistensi di luar Ramadan ya tadi Pak Ustadz. Oke. Biasanya mungkin kebanyakan dari masyarakat kita yang setelah Ramadan itu kebanyakan yang mungkin tidak konsistensi dalam Ramadan, maksudnya ibadahnya tidak seperti di bulan Ramadan, misalnya rajin dan segala macam dilakukan. Nah itu bagaimana cara kita agar tetap triknya mungkin Ustaz yang kita lakukan di Ramadan, misalnya ibadah dan amalan lain tetap kita jaga walaupun tidak di Ramadan. Dan satu lagi, apakah dengan ketidakkonsistensi ini itu mungkin yang menggambarkan puasa kita, ibadah kita selama ini tidak khusyuk mungkin seperti itu. Bagaimana Ustaz? Oke, baik. Itu aja Lila. Kasih penjelasannya. Dan terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz. Terima kasih Lila. Berkenaan dengan konsistensi kita beribadah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, makanya tadi kita sampaikan bahwa tidak satu pun dalil yang menjelaskan gitu, artinya memerintahkan kita hanya beribadah di bulan Ramadan. Tapi ini satu bonus yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman. Dari 12 bulan yang diciptakan, itu ada satu bulan yang istimewa gitu. Tentu ini harus kita rebut, harus kita cari, dan harus kita berjuang untuk mendapatkan kemuliaan ini. Bagaimana konsisten kita di saat di bulan Ramadan, begitu juga hendaknya di luar bulan Ramadan. Makanya selama bulan Ramadan, jangan nawaitu kita beribadah itu hanya untuk mencari pahala yang banyak gitu. Tapi dasarkanlah kita beribadah itu berdasarkan ketaatan dan ketundukan kita. Yang jelas kalau pahala ganjaran itu Allah itu tidak akan lupa terhadap kita. Tidak akan lupa. Cuman yang dinilai kan ketaatan dan ketundukan kita. Artinya secara mungkin bahasa agak vulgarnya itu kita tidak membedakan sebetulnya ini Ramadan, ini di luar Ramadan dari segi kita melakukan ibadah gitu. Memang yang Allah itu kan tahu kalau dari segi ganjaran. Artinya bukan dikarenakan Ramadan kita rajin, kita banyak beribadah, kita kuat, dikarenakan. Tapi tetap itu kita dasarkan ketaatan dan ketundukan. Cuman di balik itu di bulan Ramadan itu ada kelebihan, kemuliaan atau keagungan dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Jadi mungkin yang agak berat bagi kita menanamkan ke dalam diri kita bahwa kita beribadah itu hanya menampakkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah gitu. Dan disitulah nilainya.
Tapi kalau seandainya ada nawaitu kita beribadah di Ramadan ini banyak pahala, dilipat gandakan segala macam, nah, itulah akibatnya. Makanya setelah berpisah kita Ramadan, semangat kita beribadah itu pudar kembali gitu, habis kembali. Bahkan ada orang-orang yang hanya baru 1 minggu, bahkan mungkin baru 15 hari setelah pudar. Mungkin inilah orang-orang yang dia menganggap mengejar ibadah itu dikarenakan Ramadannya. Iya, betul. Tapi kalau orang-orang yang istiqamah, kita lihat hamba-hamba yang memang dia taat, patuh, dia tidak pedulikan apakah Ramadan, di luar Ramadan. Dari segi ketaatannya, berdasarkan itulah dia beribadah. Cuman di bulan Ramadan, memang itu ada kemuliaan dan kelebihan. Jadi mungkin yang berat bagi kita bagaimana menanamkan terhadap diri kita. Apapun bentuk ibadahnya, itu kita lakukan karena kewajiban kita, karena ketaatan, karena kepatuhan, dan karena ketundukan kita sebagai seorang hamba. Nah memang itulah tugas utama kita. Jadi di saat itu kita lakukan, mudah-mudahan kita selalu istiqamah, kita selalu konsisten gitu. Bukan saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita tetap konsisten terhadap ibadah yang kita lakukan. Tentu ini yang perlu kita latih mungkin terhadap diri kita, sehingga konsistensi ibadah itu di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu tetap terjaga bagi diri kita. Mungkin itu Lila jawabannya. Oke, baik. Berarti itu sudah langsung menjawab yang pertanyaan kedua ya Ustadz ya. Nah, apakah kalau ini kita tidak konsisten nih, apakah kita dinamakan tidak konsisten saat kita di bulan lainnya, di luar bulan Ramadan itu tidak menjalankan ibadah sesuai dengan di bulan Ramadan? Sudah terjawab Ustadz atau mau ditambahkan? Mungkin tambahannya, apakah beda ibadah di luar bulan Ramadan atau di saat bulan Ramadan? Kalau seandainya, tentu ibadah ini sangat tergantung kepada niat atau nawaitu kita. Jadi kalau memang nawaitu kita beribadah bulan Ramadan karena pahala yang banyak, dijadikan lipat ini, mencari itu, dibandingkan dengan kita beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah, kita tidak pedulikan apakah diberi ganjaran oleh Allah besar, kecil, atau bagaimana. Yang jelas ini saya lakukan dengan ketaatan dan kepatuhan. Tentu Allah lah yang menilai semua itu. Allah yang tahu dengan nawaitu atau niat kita di dalam melakukan ibadah itu. Hanya Allah yang tahu itu. Dan Allah lah yang akan tentunya memberikan ganjaran dari semua itu. Oke, baik kalau begitu sudah terjawab ya. 2 pertanyaan juga dari Lila di Pariaman. Oke, Ustadz kita cukupkan dulu, kita masuk ke kuis ya Ustadz ya. Nah, yuk siap-siap. Silakan Anda setelah ini bisa telepon di nomor yang sama 0811 669 9480. Tapi kita ke yang satu ini dulu. Kuis ini dipersembahkan oleh Bank BRI Bukit Tinggi. Telepon dan jawab pertanyaan kami di 0811 669 9480. Baik, kita sudah di kuis serasi. Aduh, jangan lupa lagi ya passwordnya. Kalau saya sebutkan serasi, jawabnya sore bicara seputar Islam. Nah, ini udah 28 hari masih salah-salah aja ini Ustaz. Ya udah ya. Dan yang ikutan kuis yang belum pernah menang kuis sebelumnya. Oke, serasi. Serasi. Mana suaranya ini? Kok nggak keluar suaranya? Serasi? Aduh, bisa-bisanya suaranya nggak keluar loh ya. Gimana, mau diulang lagi? Halo, Serasi? Oke, kita nggak bisa denger ya. Kita nggak bisa denger ya suaranya ya di studio. Baik, dicoba lagi. Masih di 0811 669 9480. Kita masih bisa tunggu nih. Ayo untuk yang barusan. Aduh, sayang banget kalau terlewatkan ya. Pertanyaannya pokoknya seputaran yang sudah dibahas oleh Ustadz Zul tadi di tausiah beliau. Oke, yuk silakan di 0811 669 9480.
Oke, nah kita coba lagi nih. Serasi. Kan salah lagi. Aduh males banget deh. Sore bicara seputar Islam. Aduh. Iya disebutkan lagi. Iya Serasi. Sore bicara seputar Islam gitu jawabnya. Kan nggak pernah ada yang bener Ustadz. Sore bicara seputar Islam. Baik, dengan siapa ini? Serasi, sore bicara seputar Islam. Nah mantap, dengan siapa ini? Hendra di Palembang. Hendra di Palembang. Oke, Hendra, lebih baik kita kasih tahu dari sekarang karena hadiahnya bukan berupa uang tunai, jadi kita nggak bisa juga kirim nih karena posisinya Hendra jauh sekali. Jadi kita cancel aja nggak apa-apa? Iya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih untuk pengertiannya karena sayang juga ya Ustadz ya. Nanti menang hadiahnya juga nggak bisa dikirim kejauhan. Oke. Serasi. Sore bicara seputar Islam. Baik, dengan siapa ini? Angan Aulia di Benteng. Aulia di Benteng. Oke, Aulia sudah pernah menang sebelumnya? Belum Ya. Oke, pertanyaannya Aulia, gampang nih. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan? Umum aja jawabannya. Ya. Apa tuh? Ya. Ulang lagi Kak. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan? Jawabannya umum aja, nggak masalah. Apa aja tuh? Membiasakan. Membiasakan ibadah yang sudah dilakukan di bulan suci Ramadan gitu. Membiasakan ibadah agar termotivasi untuk melaksanakan ibadah walaupun tidak di bulan puasa. Gitu. Gimana nih Ustadz Zul jawabannya? Berarti melakukan ibadah walaupun tidak di bulan puasa, kita juga melakukan ibadah sama seperti di bulan puasa gitu. Iya Ustaz. Iya, pas. Jadi nih. jawabannya pas sekali. Memang ini salah satu upaya bagi kita. Artinya membiasakan ibadah selama bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu juga kita biasakan. Betul sekali ini. Betul sekali. Oke, Aulia selamat ya. Oke, alhamdulillah. Baik, Aulia boleh disebutkan nomor handphonenya Aulia? 0831 Oke. 6642 1380. Oke, baik kita catat ya. Selamat Aulia, hadiahnya sudah bisa dijemput. Bawa KTP-nya ya ke RRI Bukit Tinggi. Baik, selamat, terima kasih. Terima kasih kembali. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya selesai ya Ustadz ya. Selesai tausiah Ustadz, selesai tanya jawab, selesai juga kuisnya. Oke, kalau begitu Ustadz Zul, terima kasih untuk waktunya Ustadz. Kita bertemu di awal dan di akhir ya Ustadz ya. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Maksudnya, nah itu dia. Besok masih ada sih, cuma bukan sama saya lagi gitu kan. Nah ini kebetulan di awal sama Ustadz Zul, di akhir juga sama Ustadz Zul. Mantap. Baik. Oke Ustadz, selamat melanjutkan kembali aktivitas setelah ini ya Ustadz ya. Mohon maaf lahir dan batin, siap-siap untuk menyambut hari kemenangan beberapa hari lagi ya. 2 hari lagi. Dua hari lagi insya Allah, amin. Oke, kalau begitu pendengar kita cukupkan sampai di sini ya. Serasi sore bicara seputar Islam. Besok masih ada nggak? Masih dong. Tentunya dengan penyiar yang berbeda ya, juga Ustadz kita yang berbeda. Pastikan Anda tetap di sini bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Serasi, sore bicara seputar Islam di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1